Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, Resep ala Melda. Di video kali ini, saya akan memberikan resep jajanan tradisional khas dari kota Solo, yaitu serabi Solo. Rasanya tuh manis banget, gurih, dan juga lembut ya. Kemudian saat digulung juga lentur. Bagaimana cara pembuatan dan resepnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, untuk langkah yang pertama, kita persiapkan dulu untuk bahan adonan serabi. Di sini saya memakai 250 gram tepung beras, kemudian ada 1 lembar daun pandan, lalu tepung tapioka, gula pasir, lalu ada 1 butir telur, garam, kemudian ada ragi instan, lalu santan. Ini santannya kekentalannya sedang saja ya. Santannya saya dapatkan dari 1 butir kelapa. Untuk airnya air perasan yang kedua ya. Lalu selanjutnya kita panaskan santan sedangnya ini dengan 1 lembar daun pandan. Kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak mudah pecah ya. Oh ya, saya ingatkan lagi, santan ini saya dapatkan dari 1 butir kelapa dan hasil perasan yang kedua. Karena nanti perasan yang pertama masih kental, saya akan pakai untuk siraman santan kentalnya. Jadi untuk adonan serabi saya pakai di perasan kedua. Nah, setelah mendidih, kemudian kita dinginkan dulu atau sampai hangat-hangat kuku sebelum digunakan. Oke, langkah selanjutnya, masukkan tepung beras, kemudian tepung tapioka, lalu masukkan juga ragi instan dan juga garam, kemudian masukkan juga gula pasir. Kita aduk-aduk dulu hingga semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan santan yang sudah kita rebus tadi. Santannya jangan posisi panas ya, harus didiamkan dulu sampai uap panasnya hilang, setidaknya sampai hangat-hangat kuku. Kita masukkan santannya secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Lalu masukkan kembali santannya hingga santannya habis, dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah semua air santannya masuk, lalu tambahkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonannya kita diamkan dulu minimal 1–1,5 jam. Bisa ditutup dengan plastik wrap ataupun kalau nggak ada pakai tutup panci juga bisa ya. Sambil menunggu adonan serabi, kita buat untuk bahan siraman santan. Di sini saya memakai 250 ml santan kental yang diperoleh dari perasan pertama 1 butir kelapa. Lalu bahan selanjutnya adalah 1 lembar daun pandan, kemudian ada sejumput garam dan juga gula pasir. Langkah selanjutnya kita panaskan santan kentalnya dan juga 1 lembar daun pandan, lalu tambahkan garam dan juga gula pasir. Kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah.
Setelah santannya sudah mendidih, kemudian kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini santan kentalnya. Kita nanti pakai sedikit saja ya, tidak usah terlalu banyak untuk siraman di atasnya. Kemudian, ini adonan serabi sudah saya diamkan selama 1,5 jam. Kemudian kita aduk-aduk supaya udara yang ada di dalam adonan itu keluar. Dan juga menghindari pengendapan tepung beras ya, karena tepung beras ini rentan banget mengendap kalau kita tidak sering aduk-aduk. Untuk toppingnya sesuai selera, kebetulan saya ada keju, pisang, nangka, dan juga mesis coklat ya. Kalian bisa sesuaikan selera, kalau adanya mesis atau keju aja juga boleh. Langkah selanjutnya, panaskan wajan, pastikan benar-benar panas ya. Kemudian masukkan 1 centong adonan serabi sambil kita putar-putar agar membentuk renda pada pinggir-pinggirannya. Kemudian kita beri siraman kuah santan yang sudah kita buat tadi. Lalu kita tutup, kita masak dengan api kecil. Kita tunggu sampai pinggir-pinggirnya sudah mulai mengering. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita angkat ya. Saya pakai sutil untuk mencongkel di pinggir-pinggirnya. Saya buat yang original dulu tanpa topping. Kemudian kita angkat. Lanjut, sebelum memasukkannya, kita panaskan dulu wajannya sebentar. Kemudian baru kita tuangi adonan serabi. Kali ini saya akan membuat topping mesis coklat. Caranya hampir sama, cuma pada saat akhir sudah hampir mau kering, saya masukkan mesis coklatnya. Karena saya mau yang ada lebih meleleh ya coklatnya, jadi saya tutup dulu sebentar, baru nanti saya angkat. Oh iya, kalau nanti pas diangkat adonannya seperti masih basah, ini bukannya belum matang ya. Ini tuh santan kental yang kita masukkan tadi, jadi memang agak sedikit basah. Tidak usah khawatir, kalau adonannya sudah pasti matang. Ini hanya santan yang kita masukkan terakhir itu ya. Kemudian selanjutnya saya akan membuat serabi yang toppingnya isi nangka. Ini yang favorit saya, karena tuh kalau nangka lebih berasa ya, lebih harum. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Kalau mau pakai topping coklat aja juga boleh. Nah, setelah kering pinggir-pinggirnya, kemudian kita angkat dan kita lanjut sampai adonannya selesai sesuai dengan topping yang kalian suka. Nah, ini dia serabi solonya sudah jadi. Pastikan sebelum kita menggulung serabinya tidak panas atau keadaannya sudah hangat, karena renda pinggirannya ini rentan banget untuk hancur. Kemudian siapkan 1 lembar daun pisang, kemudian kita gulung seperti ini, lalu baru kita gulung dengan daun pisangnya. Setelah itu kita beri perekat, bisa dengan selotip ataupun stiker logo, lebih bagus lagi jika kalian punya. Oke, sudah selesai. Lanjut sampai semua serabi terbungkus.
Bagaimana caranya? Mudah kan? Ini cocok banget serabi Solo untuk teman teh ataupun teman ngopi. Bahkan bisa jadi ide jualan juga. Oke, cukup sekian video memasak saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video saya hari ini, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak tertinggal video memasak terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.